Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Iya, para pemirsa, pada hari ini ya kita bertemu dengan Bapak Haji Hanafi. Beliau adalah Ketua LKP Komputeris Arah dan juga beliau menggeluti dunia perkomputeran ya, hampir mulai sejak kuliah ya Pak Haji ya. Ya. Bisa sampai sekarang, dan beliau sekarang sudah mempunyai LKP yang bergerak dengan bidang itu LKP komputer. Nah, yang pada tema hari ini adalah kita akan membahas tentang Meta Edge yang sekarang lagi booming ya Pak Haji ya. Ini adalah cocok sekali buat para pemula ya, atau startup, atau memang yang sudah berbisnis tapi ingin bisnisnya lebih maju lagi, beriklan dengan Meta Edge ya. Oke, mungkin kita langsung aja ya Pak Haji ya, tanpa basa-basi lagi ya. Mungkin banyak lagi pertanyaan dari para pemirsa ya. Yang ingin ditanyakan adalah jelaskan secara singkat itu Meta Edge itu apa, pengertiannya, atau pun misalkan korelasi dengan bisnis itu gimana? Ya, jadi kita cerita dulu ya tentang Meta Edge ya. Meta itu sebenarnya pertama kali itu terakhir sebenarnya, karena di depannya itu adalah namanya Facebook ya. Facebook itu dibangun oleh Mark Zuckerberg bersama teman-temannya ketika mereka kuliah di University of Harvard gitu, Harvard University. Kurang lebih ada 4-5 orang lah gitu, yang mereka berkolaborasi ya sama teman kos-kosan gitu ya. Mereka membangun jaringan di antara mereka, dalam hal ini IT-nya ya. Nah, kemudian setelah itu mereka perkenalan kepada seluruh sivitas kampus pada waktu itu. Nah, terus kemudian setelah itu ternyata ini mempunyai prospek bisnis yang bagus. Facebook ini itu tahun 2004. Nah, tahun 2006 mereka membuka diri. Ya, mereka membuka diri untuk memperkenalkan produk ini gitu ya ke masyarakat umum gitu. Ini masih Facebook ya, jadi belum yang lain-lain. Nah, setelah itu dikembangkan lebih lanjut, dan mereka berbasisnya kan GNU, General Public gitu. Kurang lebih begitulah gitu ya. Jadi sifatnya umum, jadi sama-sama bisa orang memperbaiki, sama-sama orang mengkoreksi gitu. Nah, setelah itu tahun 2013 ya mereka perkenalkan di seluruh kampus-kampus yang ada di Amerika. Nah, di tahun 2016 perkembangan itu makin pesat, akhirnya dibuka untuk umum ya. Jadi bukan hanya mahasiswa aja tapi seluruh umum ya. Nah, Facebook ini memiliki karena dia pertama kali ya di media sosial ini menjadi suatu aplikasi yang cepat menyebar ke seluruh dunia. Jadi kalau kita dagang nih, market kita adalah dunia. Nah, yang ingin tanyakan lagi itu tadi kan Facebook katanya tuh, dan baik dari platform lain misalkan Instagram, terus juga istilahnya Google, TikTok. Nah, apakah ada perbedaan utama ya beriklan di Facebook, atau memang hubungannya dengan Meta Edge ya, perbedaannya dan lain sebagainya gitu. Jadi Meta Edge itu seperti halnya holding company gitu. Jadi di situ ada Facebook, ada Instagram, ada Google Ads, yang terakhir adalah WhatsApp gitu. Dan kita nyebutnya bisa jadi itu namanya ekosistem lah gitu. Ya. Nah, mereka itu saling berhubungan, saling interkoneksi di antara mereka. Ambil contoh nih, Facebook yang pertama kali dibangun, kemudian Mark Zuckerberg membeli Instagram. Tapi kalau Google kan milik mereka gitu ya. Tinggal ditambahkan fiturnya, fitur Ads. Nah, yang terakhir adalah mereka beli adalah WhatsApp, mereka akuisisi. Jadi Meta Edge itu koloninya apa aja tadi? Tadi koloninya itu adalah Facebook, Instagram, Google Ads, WhatsApp. Nah,
kalau di koloni berarti Meta Ads apakah bisa satu iklan semua platform itu? Bisa. Cuma yang saat ini yang bisa diakses secara terintegrasi itu Facebook, Instagram, sama WhatsApp. Google Ads kenapa begitu? Ini karena memang sejarahnya panjang. Gitu. Jadi mungkin di internal mereka masih belum bisa menyatu menjadi satu bagian. Gitu. Walaupun udah dalam satu manajemen sudah, gitu. Cuma mungkin ketika berkaitan dengan masalah integrasi sistemnya itu masih belum. Nah, dari segi kita nih sebagai pemula atau misalnya startup ya, ini kita lebih enakan pakai Meta Ads atau Google Ads nih untuk saat ini. Jadi Meta Ads itu kalau kita sebagai penjual atau seller gitu ya, maka kita bisa memilih satu atau dua ya, atau bahkan tiga gitu ya. Bisa Facebook, bisa Instagram, bisa WhatsApp, sendiri-sendiri bisa, atau sekaligus kita integrasikan dalam satu ekosistem bisa gitu. Misalnya Meta Ads, kita sekali di Meta Ads itu kan sebenarnya program ya, aplikasi ya. Ketika kita beriklan di Facebook, otomatis dia beriklan di Instagram. Ya. Nah, kemudian ketika gimana cara menghubungi iklan tersebut dengan diri kita lewat pihak yang berminat atau pembeli ya lewat WhatsApp. Gitu. Nah, satu aplikasi. Tadi ada perbandingan bahwasanya Meta Ads itu bisa ada berbagai turunannya. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah dari segi targeting ya, dan juga kualitas iklan kontennya itu bagusan mana itu Meta Ads sama Google Ads itu? Jadi sebenarnya tergantung kita melihat daripada karakteristik dari masing-masing aplikasi ini gitu. Contoh nih, kalau Facebook itu kan kebanyakan orang-orang tua karena memang dari pertama kali dia establish. Nah, kemudian Instagram kan orang-orang muda. Nah, Google Ads campuran antara keduanya. Jadi sebenarnya sih semua target pasar itu bisa dijangkau. Gitu. Nah, kalau melihat nih grafik ya, Pak Haji di sini adalah selaku pelaku nih di digital marketing. Sebenarnya yang sering dilakukan oleh para pengiklan itu di mana nih posisinya sekarang antara Meta Ads sama Google Ads itu? Jadi Google Ads itu masih dalam satu Meta Ads. Meta Ads. Jadi masih satu ya. Satu. Berarti tadi antara iklan Meta Ads sama Google Ads itu nggak ada bedanya. Nggak beda. Oh, jadi udah clear ya. Jadi Meta Ads itu di dalam koloni seperti itu. Ya. Nah, bagaimana untuk peroperasiannya? Aplikasi untuk pengiklanan di Meta Ads itu gimana? Mudah nggak kira-kira? Cukup mudah gitu ya. Memang kalau bagi pemula punya targeting tersendiri. Misalnya nih, kalau misalnya Pak Ali baru pertama kali pengen itu beriklan di Facebook sekaligus di Instagram, itu bisa gitu. Tinggal kita punya akun Facebook, terus kemudian kita masuk ke dalam akun marketplace gitu, atau akun pengelola akun gitu. Nah, di situ ada aturan-aturan gitu yang bisa kita setting up sendiri, di mana aturan tersebut bisa jadi ads kita, iklan kita gitu. Ya, kita bisa tentukan konten iklan kita kayak apa, durasinya berapa lama, terus targetnya berapa, siapa aja. Nah, itu bisa kita setting dari situ. Oke, Pak Haji, mungkin dari LKP Pak Haji barangkali ada nih program nih untuk masyarakat ya, boleh belajar Meta Ads. Itu apakah ke depan ada program? Ya. Mungkin berapa biayanya, berapa lama untuk belajarnya? Jadi sebenarnya kita
belajar sama lah kalau seperti orang marketing atau orang sales itu kan belajarnya nggak sebulan 2 bulan, tapi bisa tahunan. Nah, digital marketing ini kurang lebih sama, gitu, kurang lebih sama. Mungkin ada percepatan di situ. Yang tadinya mungkin cuma 1 tahun, kita bisa dengan bantuan digital marketing bisa 6 bulan kita sudah bisa menghasilkan, gitu. Dan juga dengan biaya yang serendah-rendah mungkin. Karena apa? Gitu. Dengan biar iklan 1 hari minimal 30.000, kita sudah bisa jangkauannya seluruh dunia. 30.000. 30.000. Gitu. Tapi ditarget juga. Ditargeting. Targetingnya bisa karena kita sudah tentukan di dalam Meta Ads itu. Untuk usia berapa, apakah untuk laki atau perempuan aja, atau untuk daerah Jawa aja, atau Sumatera aja, bebas gitu. Itu targeting kita. Tapi dengan biaya 30.000. Nah, kita ada program gitu. Ya, kita ada program dan juga ada komunitas gitu. Kita punya program pelatihan Meta Ads gitu. Nah, nanti kita seharusnya sih nggak berhenti sampai di situ. Kita harus masuk ke dalam suatu komunitas di mana komunitas tersebut yang akan mengajari kita, membimbing kita ya dari nol sampai akhir. Karena Meta Ads, belajar Meta Ads ini atau digital marketing ini nggak sesederhana itu gitu. Cuma perlu bimbingan. Tapi ketika bimbingannya tekun, kita ikuti dengan baik-baik, luar biasa penghasilannya akan kita dapat. Gitu. Jadi Pak Hanafi ya, kapan dilaksanakannya program ini? Apakah ada niatan untuk membuka kelas untuk belajar digital marketing Meta Ads? Insya Allah dalam beberapa hari ke depan atau pekan ke depan kita akan membuat atau merancang program untuk pelatihan Meta Ads ini, ya khususnya untuk Facebook dan juga Instagram. Gitu. Ya mungkin dengan investasi yang sangat rendah, mungkin minimal 50.000. Iya. Dan nanti setelah itu baru nanti kita akan masuk ke dalam suatu komunitas. Nah, ini dengan dengan berbagai macam keuntungannya. Tempatnya di mana? Kalau untuk pelatihannya bisa online dan juga bisa offline. Gitu. Kalau untuk offline-nya bisa dilakukan di LKP Risalah Komputer di Jalan Tol Iskandar nomor 29. Ya, para pemirsa ya dan juga para rekan-rekan yang ada yang sedang nonton YouTube ini, tadi ada kabar gembira juga dari Ketua LKP Risalah Komputer Pak Haji Hanafi bahwasannya tentang Meta Ads ingin menggali lebih jauh ya Pak Haji untuk meningkatkan pendapatan dan juga untuk menambah cuan ke depannya. LKP Risalah akan mengadakan pelatihan hybrid di ruangan di kantor LKP Risalah Komputer. Nah, mungkin Pak Haji ada closing statement-nya untuk masalah Meta Ads ini. Ya, baik, makasih. Jadi Meta Ads itu hanya tools, hanya alat untuk memperlancar usaha kita, memperkenalkan barang kita dan meningkatkan penjualan kita. Itu hanya salah satu tools. Yang utama adalah mental kita. Ya, itu aja. Mental kita harus kuat. Oke, para pemirsa, bahwasannya Meta Ads gampang, mudah, tetapi ada mental, kesabaran, dan juga rekan-rekan pengikut agama lainnya. Dan terima kasih Pak Haji Hanafi. Kita bertemu lagi di gelombang yang sama, di YouTube yang sama. Ya, mudah-mudahan pertemuan hari ini kita mendapatkan berkah. Amin. Terima kasih Pak Haji. Ya, terima kasih. Sukses Sama-sama. selalu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.